القلوب
الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيد السادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأعظم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيد السادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأعظم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fatabas minhul budur mithla husnik ma ra'ayna qad ya wajha sururi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta insiru wa dhalli anta misbahu suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana
يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kepada guru kita Bapak Ustaz Abdul Majid, waktu dan kita kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita lanjutkan masih tentang sholat jenazah. Terakhir kemarin doa ya, betul ya. Dan sholat jenazah itu terdiri dari 7 rukun. Ya. Yang pertama an-niyah, yaitu niat. Dan niat ini sama. Kalau sholat jenazah posisinya itu memang wajib, ya, maka yang paling utama yang kita hadirkan dan sudah cukup syarat di dalam niat, yaitu yang penting ada qasad, ya, ta'yin sama ta'yin. Qasad itu kalau bahasa kita misori, ta'yin sholat apa nih? Ya, itu sholat jenazah. Fardu itu menunjukkan bahwa sholat jenazahnya fardu kifayah. Jadi teman-teman cukup menghadirkan itu di dalam hati ketika takbiratul ihram, saya sholat jenazah fardu kifayah, dan cukup. Ya, walaupun nggak menyebut lillahi ta'ala, ya pasti lillahi ta'ala. Jadi penyebutan lillahi ta'ala, kemudian arba'a raka'atin gitu ya, kalau dalam sholat biasa ya. Kalau dalam sholat jenazah arba'a takbiratin itu sunnah ya. Dan kalau kita sebagai makmum maka wajib nambahin satu lagi, yaitu ma'mum. Jadi saya, kalau kita dalam keadaan menjadi makmum, berarti niatnya itu adalah saya sholat jenazah fardu kifayah sebagai makmum. Jadi itu nggak seperti kita ngomong aja, itu namanya sudah nih. Yang kedua yaitu berdiri indal qudrati, ketika orang itu mampu. Berarti kalau dia duduk boleh dong, ya? Tiduran boleh nggak? Boleh, sama dengan hukum sholat. Seandainya ada orang ingin sholatkan atau mungkin keluarganya, tapi kondisi fisiknya nggak mendukung kan, bisa kan? Ya. Karena kan bisa jadi emosional jiwanya itu ya ingin diluapkan dalam itu doa. Apalagi Rasulullah bilang kan, tidak selain tubuh jenazah wa akhlisu du'aakum. Ketika kamu mensolatkan jenazah, maka doakanlah dengan ini. Karena memang inti dari sholat jenazah itu doanya. Makanya nggak boleh mayit orang yang tidak beriman kepada Allah disolati, karena wilayah doa itu adalah wilayah itu kaum muslimin. Rukun yang keempat yaitu takbir sebanyak 4 kali. Kalau kemarin diterangkan kalau sampai 5 kali boleh nggak? Boleh. Ada
dari riwayatnya ya 5 kali ya. Kalau 6 kali 7 kali wallah nggak tahu ya. Tapi yang apa namanya, yang sudah jelas yaitu 4 kali seperti tatanan yang sudah kita pahami. Yang selanjutnya salam ya, salam pertama. Yang kelima membaca surat Fatihah setelah takbir pertama. Yang selanjutnya yang keenam membaca sholawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Ini urutan yang sudah kayaknya menjadi kesepakatan para ulama ya. Yang ketujuh mendoakan si mayit setelah takbir ketiga. Dan ketujuh berarti doa kepada kita dan untuk mayit setelah takbir 4 tadi ya, itu tidak masuk rukun, sudah sunnah. Makanya teman-teman mau doa apapun di situ boleh, nggak mesti Allahumma la tahrimna ajrahu ya, Rabbana atina nggak boleh, terserah. Yang kemarin saya bilang kan, kalau di Masjid Nabawi di Mekah itu takbir ketiganya lama, takbir keempatnya bentar aja nih, tahu doa atau enggak gitu ya. Artinya di situ sudah menunjukkan secara Quran bahwa takbir doa setelah takbir keempat tidak masuk rukun. Ya Allah malah tahrimna ajrahu itu sesuatu yang mandub, yang bagus kita lakukan, karena doa Allah malah tahrimna ajrahu wa la tahrimna balahu wa qilana balahu itu kan artinya doa untuk kebaikan kita dan simak. Tapi nggak mesti itu doanya ya, silakan doa yang lain. Mau doa buat semayitan juga boleh. Misalnya habis Allah maghfirlahu warhamhu itu sudah selesai, habis sholat takbir keempat mau doa buat semayitan juga boleh. Atau untuk doa kita buat kita sendiri juga boleh. Tapi nggak boleh dihususin tadi. Ya? Nggak boleh dihususin. Dihususin maksudnya? Misalkan namanya gitu. Namanya nah, kalau dikhususkan namanya boleh, tapi kalau salah maka jadi batal. Itu ya kemarin dibahas itu ya. Kalau meniatkan wa in khusso mauta, jika sekiranya dikhususkan nama orang matinya, nawa as-sholata alaihi, maka dia berniat sholat untuk mereka. Wala istaratu tahyidul mayyit, dan tidak disyaratkan menjelaskan nama mayit. Balau nawa as-sholata ala man sholat alaihi imamu kafa. Jadi seandainya ada seseorang cukup sholat sebagaimana sholatnya imam, maksudnya yang disolati di depan imam berarti sudah cukup. Jadi masalah itu kalau menyebutkan khusus ternyata orangnya beda, maka sholatnya jadi tidak sah. Ya teman-teman semua, kemarin kan sudah kita bahas ya, doanya panjang tuh ya, itu doa di dalam surat Al-Qiyamah. Kalau bunyinya kan Allahumma ighfirlahu ya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'is salji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa al-abyadu minad damas wa abdil daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adaban Tapi kalau misalnya doa panjang itu nggak sempat gitu, cuma bawa Allah filah warhamhu nggak apa-apa. Nggak ada kan ya? Imamnya cepat gitu ya. Itu kalau kita baru Allah filah warhamhu udah kan udah tertuju kepada mayit kan ya. Jadi boleh. Tapi kalau mau panjangin ternyata memang imamnya panjang juga teman berat rajin. Misalkan ya. 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 Kalau perempuan diganti H boleh, kemarin kan ya. Tapi kalau misalnya cukup baik laki-laki mau perempuan pakai ku, itu saja sudah mencukupi, karena yang dimaksud dengan ku di situ adalah mayit. Mayit itu kan bisa laki bisa perempuan. Jadi kalau teman-teman nggak bisa mengganti lafaz hak domirnya, gitu ya. Apakah laki atau perempuan, cukupkan aja yang umum, gitu ya. Kayak
Al-Quran kan kalau menyebut orang-orang beriman ya tanpa menyebut perempuan beriman biasanya udah masuk ya, udah masuk di situ lelaki beriman dan perempuan beriman. Allah menyebut sobiri tanpa menyebut sobirot, itu maksudnya sudah masuk orang-orang yang bersabar dari kalangan laki-laki dan perempuan. Nah ini teman-teman kalau bisa dihafal khusus nih ya, yaitu doa yang ketika si mayit itu mayitnya anak kecil belum balik ya, ya sedikit-dikitnya Allahumma ja'alkum ya, Allahumma ja'al lahuma atau Allahumma ja'al li abawaihi. Silakan ditulis. Ini sedikit-sedikitnya ya. Allahumma ja'al ya Allah, Allahumma ja'alhu. Urutin ya. Allahumma ja'alhu. Hu itu kembali kepada mayit. Kalau teman-teman bisa mengganti misalnya yang mati anak perempuan ya boleh ha. Kalau banci ya boleh. Ada ya. Dia dikembalikan ke hukum asal. Ya, silakan tulis Allahumma ja'alhu. Ini yang paling pendek. Allahumma ja'alhu farrotan faroton. Faroton itu artinya pahala yang besar waktu di dunia. Jadi orang tua yang ditinggal wafat anaknya yang masih kecil, ya itu memang satu fadilah ya. Satu, dia diberikan pahala yang besar, ya pahala khusus. Yang kedua di akhirat dia diberikan tempat surga yang khusus, yaitu Baitul Hamd, ya, rumah kasih, ya, rumah ujian. Itu bagi orang yang ditinggal wafat anaknya, sedangkan anaknya masih belum balik. Di sisi lain sesuatu yang besar cobaannya, tapi di sisi lain Allah kasih juga balasan yang besar. Jadi faroton di sini adalah pahala yang besar waktu di dunia. Wassalafan, pendek semua ya. Wassalafan, simpenan. Mana ya kalau ada tadi saya ambil itu teman-teman. Tapi bisa ya? Bisa. Ya, kita searching di Google. Allahumma ja'alhu faroton wasalafan wadukhron. Kalau dukhron tabungan. Pakai dal apa pakai dal? Pakai dal. Dukhron. Dalha ro. Rohnya tanwin. Dukhron kayak abadan. Dukhron bukan pakai nun ya. Dukhron itu pakai tanwin. Jadi semuanya pakai tanwin teman-teman ya. Faroton, rohnya pakai tanwin. Salafan. Jadi maf'ul ya. Salafan juga sama. Salafan biasa tulisnya cuman tanwin fathah. Wa dukhron. Nah itu yang paling penting. Li abawaihima. Li abawaihi, untuk kedua orang tuanya. Li abawaihi. Jadi abawai itu orang tua, jumlahnya dua, yaitu ibu dan bapak. Li abawaihi itu yang paling pendek teman-teman. Allahumma ja'alhu faratan wa salafan wa dukhran li abawaihi
Ya Allah, jadikanlah anak yang wafat ini ya menjadi pahala yang besar di dunia, menjadi simpanan, menjadi tabungan untuk kedua orang tuanya. Kalau dipanjangin lagi ada wa'idotan, dan jadikanlah dia sebagai nasihat, wa'tibaron, dan dengan sebuah iktibar, wasyafi'an, dan jadikanlah sebagai penyafaat, watakil bihi mawazinahuma. Ya Allah, sebab kematian dari anak kecil ini, berikanlah beratkanlah pahala timbangan kepada kedua orang tuanya. Wa afrigis sabra al-jamilah, dan kuatkanlah dan berikanlah kesabaran yang bagus ala qulubihima, terhadap hati kedua orang tuanya. Itu kalau panjang. Kalau pendek udah cukup itu aja, panjang-panjang terpuyeng. Ya. Jadi kan kalau Allah maghfir lahu udah nyambung dong. Kan anaknya belum dosa. Ya kan? Itu artinya kan konteksnya, dan itu memang Rasulullah contohkan doa itu. Kalau Allah maghfir lahu udah nyambung. Ini jam mati. Iya. Kalau meminta keampunan kepada si mayit, padahal si mayit itu belum balik, ya kan dia belum status dosa. Ya, mungkin kalau Umar kampung masih nyambung. Namanya rahmat itu kan umum, gitu ya. Nah, tapi ada doa khusus, memang salah satunya ini diajarkan Rasulullah seperti itu yang paling pendek. Allahumma ja'alhu faratan wassalaman wa dukhran ila rawaihi. Ya, itu sedikit tambahan masuk dalam bab doa sholat. Nah, sekarang teman-teman ada ya. Kemudian di sini dibilang atau dianggap bagus wa yaqulu ba'da rabi'ah, dan hendaknya orang yang mensolatkan setelah dia bertakbir dan takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Mana soalnya Syafi'i? Ternyata Imam Syafi'i menas kalimat ini. Ya. Menas kalimat ini artinya menjadikan sandarannya kuat doa ini ketika dibaca sehabis takbir keempat di dalam sholat jenazah. Dan kalau dilanjutkan waghfir lana walahu, itu redaksi dari Imam Syafi'i yang dinas oleh Imam Syafi'i. Nah, saya katakan tadi status doa setelah takbir keempat itu sunnah. Dan seandainya doanya tidak seperti itu pun tidak mengapa. Seandainya doanya tambahan untuk si mayit lagi boleh. Seandainya doanya untuk diri kita sendiri dan kaum muslimin yang lain boleh. Ya, artinya doa di keempat itu ya silakan apa. Cuman pasti yang kalau bahasanya yang waqi'iyah, yang tepat keadaannya kan berarti itu kan. Ya Allah, jangan halangi kepada kami untuk mendapatkan pahala karena kematiannya. Wala taftinna, dan jangan beri kepada kami cobaan ba'dahu setelah kematian. Waghfir lana, ampuni kami. Walahu, dan ampunilah juga di. Nah, ini teman-teman bisa jadi ini selanjutnya, kasus selanjutnya adalah bisa jadi mengalami al-ma'mumul muwafiq. Makmum yang muwafiq artinya makmum yang sudah bersama imam, ya, yang sudah ngikutin imam dari awal. Idza takhallafa 'anil imami bila udri, jika sekiranya dia menyelisihi dari perbuatan takbirnya imam, bila udrin, tanpa ada udzur. Falam yukabbir, maka hendaknya dia tidak bertakbir hatta kabbarol imamu ukhra, sampai imam bertakbir dengan takbir yang lainnya. Artinya gini, dia masih sibuk baca Fatihah, gitu ya. Setelah masih sibuk baca Fatihah, kemudian imam bertakbir, dia masih sibuk aja baca Fatihah.
Sehingga kemudian setelah itu imam lanjut kepada takbir yang lain. Untuk takbir sholawat misalnya gitu kan, udah loncat tuh 2 kali. Maka yang demikian batalah sholat tubuh, batal sholat jenazahnya makmum, sama kayak imam, sama kayak makmum pada kondisi sholat biasa kan. Makmum itu apabila ketinggalan imam 2 rukun sholat maka sudah batal. Contohnya, makmum masih sibuk membaca Fatihah, selama imam belum sampai ruku itu masih boleh. Tapi kalau imam sudah turun ke ruku, dia belum juga sujud, kalau imam itu sudah turun ke sujud, sedangkan makmum yang terlambat tadi masih asik baca surat atau Fatihah, belum juga ruku, maka batal. Karena sudah melewati 2 rukun sholat. Jadi kalau selama teman-teman masih berada di 2 rukun sholat, itu tidak batal. Jadi teman-teman bisa baca Fatihah terlambat, imamnya sudah iktidal, tapi pas waktu imam iktidal kita sudah ruku, itu masih disebut iktidal kepada imam. Tapi kalau sudah melewati 2 rukun, maka batal. Sama dengan ini. Kalau ini kasusnya bukan rukun, rukun ya, tapi bukan rukun pergerakan sholat, tapi rukun berupa takbir. Jadi kalau sudah kelebihan dari 2 takbir, ya sudah batal. Ya. Itu bagi makmum muafik. Maksud batal itu batal jamaah. Batal sholat si makmum tadi. Bukan batal. Bukan semuanya. Si makmum muafik tadi kan yang dibahas kan makmum muafik. Makmum yang sudah bersama dengan imam dari tadi. Allahu Akbar. Ya tempatnya kan. Mungkin dia masih santai-santai, ya udah pertengahan jalan Fatihah imam dia baru takbir, kan bisa jadi kan kondisi demikian kan ya. Nah kemudian dia tetap buru-buru menikmati itu, menyelesaikan baca Fatihahnya, padahal imam sudah takbir ke sholawat. Akhirnya nanti timbul lagi takbir ke doa untuk itu udah batal. Ya itu bagi makmum yang muafik. Kan makmum itu ada 2 kan, takbir makmum muafik dan makmum masbuk. Nah, di sini kemudian dibahas wa amma li anna takhallufa bi takbirati ka takhallufi bi raq'atin fi ghairi sholatil janazah. Alas saja karena menyelisihi takbirnya makmum kepada takbirnya imam itu seperti penyelisihan rakaat makmum kepada imam, maka jadi status batal sholat. Ya. Tapi itu bagi siapa? Makmum muafik. Ya. Wa amal masbuku, sedangkan makmum masbuk, makmum yang terlambat, imamnya udah takbir kedua, dia baru datang, ya kan? Bisa kan kayak gitu kan? Bisa. Ya. Kita misalnya baru duduk, foto di sono, udah mulai, apalagi imamnya the flash gitu ya, cepat kan? Nah, kita datang di situ imam sudah takbir ketiga. Nah, ini namanya kita disebut makmum masbuk. Fayukabbiru, maka makmum masbuk ini langsung bertakbir untuk takbir pertama. Wa yaqra'ul Fatihata, dan kemudian dia membaca Fatihah. Wa in kana al imamu fi sholati inda sholati ala nabi, walaupun pada saat itu imam lagi baca sholawat, berarti pada takbir kedua. Tetap makmumnya runtutan dari awal. Bukan berarti ketika makmum itu masuk ke sholat jenazah pada takbir kedua makmum langsung sholawat. Enggak. Tetap baca sesuai urutan Fatihah. Jadi makmum Fatihah berarti imam sholawat. Gitu kan ya. Makmum takbir ketiga doa untuk si mayit, imam ya. Makmum berarti baca sholawat. Imam baca takbir keempat kemudian mendoakan si mayit dan dirinya sendiri, berarti makmum baru mendoakan mayit. Setelah selesai tambahin takbir, sama kayak sholat terlambat gitu kan, menambahkan rokaat itu.
Jadi jalankan sesuai urutan dari bacaan-bacaan di setiap takbir. Awit doa, walaupun imam sudah doa, berarti udah rakaat ke-3 atau ke-4, tetap makmum masbuk ya bacanya dari Fatihah. Bal yura'i nadma sholatin nafsihi, tetapi makmum tetap harus menjaga urutan takbir dan bacaan setelah takbir. Kalau kabbarul imam sama sih dengan sholat biasa. Kalau imam sudah bertakbir ukhra dengan takbir yang lainnya, qabla syuru'ihi fil fatihati, sebelum makmum melaksanakan membaca Fatihah, kabbaro ma'ahu, maka makmum tetap takbir bersama imam. Misalnya baru imam takbir pertama baca Fatihah kan, kemudian kita baru datang, baru takbir Allahu Akbar, imam sudah takbir kedua, udah nggak usah baca Fatihah. Sama kayak kita ruku, mendapatin ruku itu, ya kan? Sama, udah nggak usah baca Fatihah lagi, langsung ikut takbir kedua. Berarti takbir pertama kita sudah ditanggung imam. Jadi nggak perlu nambahin takbir keempat setelahnya, karena kita udah masuk takbir 1 dan takbir kedua bersama imam. Paham ya teman-teman ya? Begitu juga selanjutnya ketika kita datang baru baca sebagian Fatihah. Padahal kita masuk tuh, lambat kan? Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian imam sudah lanjut takbir kedua, udah nggak usah dilanjutin, ya langsung ikutin takbir ke imam, takbir kedua imam, dan baca sholawat bersama imam. Nah ini dijelasin oleh Musonef untuk memberikan pengertian kepada kita supaya tidak salah, gitu ya. Wasaqatu qira'atu kama law raka'al imamu fi sholati, maka bacaan Fatihah tadi yang belum terbaca sedangkan imam sudah takbir, atau baru baca Fatihah sebagian sedangkan imam sudah takbir atau sudah takbir kedua, maka itu sudah hilang tugas membacanya. Sebagaimana imam sudah ruku, udah langsung aja ikut ruku. Bagi imam masbuk. Tapi kalau bagi imam muafiq tanggung jawab, berarti dia main ya. Fa innahu yarka'u ma'qula la yaqra'u. Wa in kabbarol al imamu wal masbuku fil Fatihah. Ini tadi yang saya jelaskan. Kalau imam sudah bertakbir sedangkan makmum masbuk baru sibuk membaca surat Fatihah, baru 1 ayat 2 ayat, taruh kalbaqiyah, maka udah tinggalin ayat-ayat selainnya, ayat-ayat Fatihah yang belum dibaca. Tugasnya apa? Wa tabi'ahu, udah ikutin imam saja, karena Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Wa idza salamal imamu, maka apabila makmum masbuk yang terlambat dari sekian takbirnya imam, maka ketika imam telah bertakbir, tadarokal makmumu baqiya sholati bi takbiratiha wa adhkariha, maka makmum maksud tadi menambahkan kekurangan takbir. Itu penjelasan terakhirnya teman-teman ya. Jadi kalau kita masuk ternyata di situ udah 2 kali takbir, gitu ya. Ketika kita masuk dalam posisi takbir ketiga, tetap laksanakan urutannya Fatihah, takbir kedua itu ya. Dan sedangkan ketika imam sudah selesai, maka kita nambahin takbir yang belum kita jalani. Sama kayak sholat biasa. Nanti mampir. Kayak gitu kan. Ya, itu masalah makmum. Sekarang ada lagi di malam ini pembahasan sholat.
Wa yustahabbu alla tarfa'ul janazata hatta yutimul muqtaduna sholatahu. Dan disunahkan jangan ngangkat jenazah dulu sebelum orang-orang yang mengikuti sholat selesai. Tapi jarang terjadi sih. Kebangetan amat tapi sholatin diangkat. Ini sentimen banget. Jarang kan ya? Maksudnya memang disunahkan. Selesaiin dulu sholat jenazahnya, baru jenazahnya diangkat. Wala yadurru rafuha qablahu. Tapi kalau misalnya ada orang terlambat gitu ya, dia sholat sendiri, baru nyolatin 1 kali takbir ya, karena mungkin ada kebutuhan harus segera gitu, diangkat boleh. Dan terus yang sholat gimana nih, berarti apa enggak? Lanjut. Gitu maksudnya ya. Sunahnya ditungguin sampai selesai. Tetapi tidak ada kemudorotan, artinya tidak menjadikan batalnya sholat jenazah apabila baru sekian takbir belum sampai selesai salam mayit sudah diangkat. Jadi tidak apa-apa kalau tidak. Cuma tadi apa? Tidak disukai. Terus selanjutnya bisa apa semua. Wa yusolli 'alal ghaibi, dan seseorang boleh mensolatkan bagi mayit yang tidak ada di depannya, yaitu mayit ghaib. Anil baladi, dari negeri-negeri yang lain. Di annahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah mensolatkan jenazah ala Najasyi, terhadap Raja Najasyi. Wa huwa bil Madinah, pada saat itu Rasulullah kondisinya di Madinah. Sedangkan Raja Najasyi ada di jauh. Setelah mendengar kabar bahwa Raja Najasyi meninggal, Rasulullah langsung mengumumin ke Bilal untuk ngajak kaum muslimin sholat jenazah. Dan sholat jenazah yang tidak ada jenazahnya di depannya disebut sholat jenazah sholat ghaib. Sama punya. Nah, kalau ghaib biasanya disebut namanya ya. Sholli ala mayitin, sebut saya sholat untuk mayit yang namanya ini. Ghaib karena Allah, 4 takbir karena Allah fardu kifayah karena Allah. Sudah sama, cuman maksudnya itu dalam kondisi ghaib. Kalau disebut ghaib juga ada ngerti orang gak ada mayitnya. Yang penting kan tadi kan kosot takin ngerti mau melaksanakan sholat. Sholatnya sholat apa? Jenazah. Status hukumnya apa? Fardu kifayah. Itu udah cukup ya. Cukup untuk dia sholat jenazah. Jadi teman-teman, sholat ghaib itu juga dimasukkan. Dan sholat ghaib yang dalilnya jelas adalah sholat ghaibnya Rasulullah ketika mensolatkan jenazah. Ketika Rasulullah ketika hijrah pertama itu kan para sahabat diutus ke Najasyi, ya, Nurul Yakin gitu kan. Hijrah pertama atau kedua, ya pokoknya diutus sebagian sahabat ke sana. Nah, Raja Najasyi itu orang Nasrani, tapi dia tidak mengingkari karena beliau masih berpegang kepada Injil yang masih murni asli. Maka Raja Najasyi bertanya kepada kalau nggak salah Sofyan, Abu Sofyan, gimana kondisi Nabi kami ini? Terus kondisi pengikutnya gimana? Makin banyak, taat sekali yang Nabi. Pertanyaan Raja Najasyi kepada Abu Sofyan itu mengkonfirmasi ciri-ciri Nabi terakhir yang ada di Injil yang masih asli. Ternyata jawaban Abu Sofyan plek semua sesuai dengan yang digambarkan di Injil yang asli. Bagaimana musuhnya? Ya musuhnya makin takut, tetapi pengikutnya makin banyak. Nah, itu yang disebut dengan di surat Al-Fatihah ayat terakhir itu ya. Matalum fil Taurat, itulah kalau misalnya tidak Taurat. Matalum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azaru fastaghladu
dan permisalan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu seperti tumbuhan yang semakin kuat dan semakin banyak, yang menjadikan ketar-ketir dan menjadikan dengki yang kuat bagi orang kufar. Dan ternyata terkonfirmasi dengan jawaban Abu Sufyan. Tapi karena dia pimpinan negeri dan pimpinan agama juga, dia tidak menunjukkan penerimaannya kepada Islam, tapi dia menerima itu karena ini benar. Nah, setelah mendengar wafatnya Raja Najasyi, ada dua pendapat. Bisa jadi memang Rasulullah telah dikabari keislamannya Raja Najasyi, atau bisa jadi Rasulullah sudah disampaikan wahyu bahwa Raja Najasyi sudah masuk Islam, walaupun dia tidak memperlihatkan di negerinya bahwa dia sudah mengikuti agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang posisinya sebagai raja negeri dan pemuka agama. Tapi Rasulullah dan dia sahabat, karena Rasulullah nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa wahyu. Dan teman-teman pernah dengar kan kasus Rasulullah berjanji tanpa menyebut insya Allah. Kalau yang jadi Rasulullah kita mah pasti ngomongnya ngaco kan, malu gitu, gak dijawab seminggu gak ada jawab. Gua sampai dibully tuh di Madinah tuh, kalau Muhammad pembohong. Ya Nabi Muhammad gak bakal ngomong kalau belum ada wahyu. Sedangkan wahyu tidak turun itu untuk ngingetin Nabi Muhammad. Kalau kamu bilang itu ucapan insya Allah. Sengaja Allah pending jawabannya sampai sekitar 40 hari, yang hampir 2 bulan baru turun wahyu untuk menjawab pertanyaan itu. Itulah makna dari wama yang dikuanin awal illa wahyu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bukan Allah. Kalau Nabi Muhammad dengan hawa nafsu, ya lebih baik dia itu dong, melindungi nama baiknya dong. Padahal di Madinah udah ngaco itu komentar-komentar buzzer waktu itu ya, luar biasa itu. Tapi Rasulullah akhirnya kalau nggak salah bersedia kompromi, baru diingetin itu di surat Al-Kahfi ya, di surat Al-Kahfi juga itu tentang ucapan insya Allah. Keberadaan Rasulullah mensolatkan jenazah yang tidak ada, yaitu jenazah Najasyi ya, padahal Najasyi terkenal sebagai Raja Nasrani. Berarti kabar itu satu pendapat yang sudah ada kabar Raja Najasyi sudah masuk Islam, cuman belum mempublikasikan ke massa. Yang kedua, bisa jadi Rasulullah sudah dapat kabar dari Jibril tentang kemuslimannya Raja Najasyi. Jadi boleh teman-teman tidak sholat jenazah yang jenazahnya enggak disebut sholat goib. Sampai kapan sholat goib dilaksanakan? Ada batasannya. Satu, ada yang berpendapat cukup sehari. Syaratnya apa sholat goib? Orang yang mau kita sholat itu jauh, sehingga kalau kita kesana nggak bisa. Apa nggak bisa waktunya atau nggak bisa duitnya? Ya kan? Gitu ya. Atau mau kesana sulit. Kayak COVID tuh kemarin. Kayak COVID kemarin kan, PPKM kan. Ya. Sebenarnya kita bisa ke sono, tapi sulit untuk ke arah sana. Maka sholat goib kan waktu itu kan ya. Gitu. Dan yang kedua syaratnya sudah diyakini bahwa si mayit itu dimandikan. Syaratnya, ya kan kalau belum dimandikan kan belum boleh disolatin. Memang urutannya kan dimandikan, disolatin, dikafani, dimandikan, dikafani, disolat. Jadi sudah dimandikan ya, sudah. Itu baru, itu syaratnya nih. Syaratnya kita sholat goib. Waktunya kapan? Boleh sehari, berapa 3 hari. Ada yang berpendapat di mazhab Syafi'i itu sampai mayitnya rusak. Kira-kira berapa bulan mayit sampai rusak? Hanya di-searching di Google. Dalilnya dari Google nih. Kira-kira mayit udah rusak gitu, udah nggak berbentuk itu sampai sekian berapa lama?
Di tsunami itu persyaratan lebih banyak. Gimana? Bisa sholat juga itu. Boleh. Dan Boleh. Syaratnya tadi kan nggak tahu nggak dimandi. Iya. Udah rusak tuh. Udah rusak. Ya. Apalagi kalau dia tadi nyami kemudian kena air nggak tahu di mana, udah. Itu artinya dengan airnya aja udah. Kan air laut tidak seperti dimandikan. Itu sama statusnya seperti orang yang tenggelam, mati tenggelam tidak ketahui di mana. Itu boleh sholat jenazah. Ya, ada seperti itu. Terus waktunya lagi, masalah waktu. Ternyata kalau lagi Imam Nawawi itu di dalam kitab Majmu' boleh sepanjang waktu, bertahun-tahun juga boleh. Misalnya baru tahu 3 tahun kemudian saudara kita meninggal gitu yang ada di Papua, boleh kontak. Apalagi lebih dikhususkan lagi sholat gaib apabila mayit itu memang orang-orang yang berjasa dalam keislaman. Itu walaupun dia bukan saudara kita. Kemarin kan ya, siapa itu pimpinan Hamas itu kan, banyak yang sholat gaib kan sampai Yusuf Kala menginstruksikan kepada dia untuk sholat jenazah. Karena apa? Karena mengakui Ismail Haniyeh itu termasuk orang yang punya kontribusi dalam perjuangan Palestina. Nah, orang-orang yang seperti ini diberikan kekhususan karena perjuangan. Itu boleh. Ya. Itu masalah sholat gaib. Jadi syaratnya 2 ya. Ada pertanyaan saya. Ya. Begitu kita datang ke satu tempat, si mayit itu udah dikubur, rapih lah kuburannya. Kita belum sempat nyolatin, apa boleh sholat di kuburan itu? Ya. Di sini dikatakan walau sholat ala man dufina. Ini ada sekarang. Apabila seseorang mensolatkan terhadap orang yang sudah didufina, yang sudah dikubur, sholat kubur, maka sah sholatnya. Sholat di kuburan ini sah sholatnya. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW sholat ala kubri ba'da madufina. Sholat ala kubri ba'da madufina. Rawahu Syaikhoni. Karena Rasulullah pernah mensolatkan jenazah yang jenazah itu sudah dikubur di kuburannya. Ya, menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Zada Ad-Durqutni dan Imam Ad-Durqutni mengatakan ba'da syahrin. Ya, ada Rasulullah mensolatkan jenazah yang sudah dikubur itu ternyata udah sebulan kabarnya. Jenazah siapa? Nenek-nenek yang sudah menyapu masjid ya. Tahu Rasulullah nggak melihat. Ini kemana sih nenek-nenek ini? Udah pindah, gitu ya, apa kemana? Nenek dari Sudan. Kemudian sahabat menjawab, udah maaf, loh, kok nggak kasih tahu? Nggak marah tuh, kok nggak kasih tahu? Ya takut engkau sibuk. Oh enggak, seharusnya kamu kasih tahu. Udah tunjukin di mana kuburan. Tunjukin kuburannya dan Rasulullah pada saat itu sholat. Sholat bersama Abu Bakar. Ya, itu dalil sholat. Jangankan baru sehari gitu ya. Rasulullah sudah sebulan menurut Imam Tadukut. Nah ini juga masuk sholat jenazah. Tapi bukan gaib ya. Sholat jenazah yang di depan kuburan. Kalau gaib itu kan nggak ada bentuk, nggak ada mayitnya kan. Kalau ini ada mayitnya, cuman udah dikubur. Jadi statusnya sama dengan sholat jenazah, cuman dilaksanakannya di kuburan. Tapi tentu dengan melaksanakan syarat ya, tetap menghadap di kiblat, walaupun bentuk kuburannya gimana, tetap kita sholatnya menghadap di kiblat. Itu masa berlakunya nggak selamanya kan? Selalu di sini sebulan. Itu sebulan. Ya kalau masalah waktu berarti boleh diambil dalil disamakan dengan sebulan. Gaib. Oh boleh. Ya, boleh disamakan dengan masa waktu sholat gaib. Karena kan artinya mayatnya kalau diambil ilatnya atau diambil kesamaannya, mayatnya kan sudah nggak ada. Ya, kalau di dalam hadis di sini sebulan. Ya,
jadi boleh. Kalau misalnya udah lebih dari sebulan, nah, gitu ya. Apalagi orangnya jauh. Tapi kalau orangnya sesama orang Jakarta mah jangan sholat goib ya teman-teman ya. Masih satu daerah itu, ya masih terjangkau. Justru itu kalau di kampung itu, misalkan pagi meninggal, maghrib itu sholat goib itu Ustaz. Katanya untuk menemani doa itu di anisil kubri, sholat sunnah untuk menenangkan di alam kubur. Tapi kalau sholat jenazah, sholat gaib kalau saya memang kondisi mayit jauh. Kalau disebut berbeda negeri atau berbeda daerah yang kita sulit menjangkaunya, ya. Kenapa? Kalau masih bisa menjangkau kan berarti misalnya nih kita punya saudara di Kalimantan. Kita nyusul ke sono, ternyata sudah dikuburkan kan? Sudah dikubur kan? Itu berarti nggak sholat goib, sholat jenazah, cuman di kuburan. Sholat goib kan kitanya di sini, mayitnya di sono. Maka syaratnya jauh dan kita nggak bisa ke sana atau jaraknya dekat tapi sulit kayak kondisi PPKM waktu dulu. Gitu. Ya. Tapi di sini ada lagi kemudahan dari Imam Royani. Walau sholat alaman mata fi yaumihi, dan apabila seseorang sholat terhadap orang yang mati di hari itu. Ini dalilnya tadi itu bagi di kampung. Dalil yang lebih enteng gitu. Wagusila dan mayit itu sudah dimandikan, sholat. Yang penting mayit itu sudah dimandikan. Tapi yang dia baru mensolatkan, tetapi mayit yang mati di hari itu. Cuman kalau tadi koreksinya waktunya, jaraknya. Iya, jaraknya. Mungkin ada pendapat yang lainnya, alam ya sebenarnya yang lebih ringan mungkin diambil itu. Kalau tujuannya untuk menenangkan kubur sih sebenarnya di anisil kubri. Itu ya, instruksinya sholat goib. Mungkin ada pendapat yang lain yang bisa cari ya. Gitu ya. Jadi teman-teman, jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal di hari itu, semua kaum muslimin yang meninggal di hari itu, boleh kita sholat itu. Sholat sunnah apa? Sholat jenazah goib asal sudah jelas, sudah dimandikan, boleh. Diniat pas sholat jenazah hari ini untuk yang mati di Eropa kayak gitu, walaupun nggak kenal siapa gitu, dan niatnya hanya sholat jenazah untuk kaum muslimin yang wafat di hari ini. Kata Imam Royani boleh, asal standarnya sudah dimandikan. Allahu a'lam. Ada pertanyaan ya? Beberapa. Jelas ya. Jadi kalau niat mah fardu kifayah tetap fardu kifayah. Enggak nyebut goib juga nih. Ya, enggak nyebut. Kalau ya nggak usah nyebut namanya mah. Soalnya ala mayit itu sholat mayit. Fardu kifayah itu udah cukup. Kata ganti aja udah cukup. Enggak, mayit tidak cukup. Kalau disebutkan kalau laki alal mayit, kalau perempuan alal mayit hati kan gitu ya. Itu terserah. Tapi tidak mau sebut mayit saja sudah cukup. Agar hadihil. Ada buat laki, hadihil buat perempuan. Usolli ala hadal mayyiti, itu kan berarti ini yang mayitnya laki lah. Usolli ala hadil mayyiti berarti perempuan. Itu udah pasti, itu namanya udah padanan bahasa, pakai bahasa. Tapi kalau teman-teman semuanya menserupakan sama dengan mayit, apakah itu laki dan perempuan sudah sah. Yang penting dari saya bilang ya, dalam rukun niat sholat jenazah sama dengan rukun sholat wajib. Ya, ada statusnya kan fardu, cuma yang ini fardu ain, yang ini fardu kifayah. Tetap sebut kosotnya saya sholat. Dan memang harus niat, harus sholat. Yang kedua, takyin yang sholat apa? Jenazah. Dengan ya. Yang ketiga,
sebut bahwa ini adalah fardu kifayah. Itu membedakan antara status ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Jadi teman-teman, tidak tuntas ya. Ada sholat goib, ada sholat di kuburan, gitu ya. Dan ada sholat yang boleh, pokoknya nyolatin semua kaum muslimin yang meninggal di hari itu boleh itu. Yang nambah-nambah pahala gitu maksudnya. Yang nambah-nambah pahala. Dia sengaja itu sholat di hari itu untuk khusus yang meninggal hari itu dari kalangan kaum muslim. Boleh, Bang Royani. Kalau tanya malaikat, saya udah tahu tanggung jawab imam Royani kan enak kalau ada sandarannya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang misalnya nggak ada tuh sholat goib, nggak apa itu salah satu pendapat. Ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu nggak mensyariatkan atau tidak menyatakan bahwa sholat goib itu tidak orang meninggal aja. Dan lebih dimasukkan lagi berdasarkan hadis tadi tentang Rasulullah mensolatkan najasi itu apabila ada mayit kaum muslimin yang di situ nggak ada orang yang sholat, itu kita lebih, artinya lebih didorong untuk melaksanakan sholat jenazah. Kita mendengar ada saudara kita kaum muslimin meninggal di Rusia yang di situ nggak ada orang yang sholat, ya, maka kita boleh mensolatkan. Dan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 42 ya. Sudah mau habis ini kita ganti kita. Nanti kita ayat al-balad itu lebih banyak ke nasihat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dan kepada pesannya kitab ini. Ikhtiar dan usahanya dan ilmu yang diajarkan kepada kita baik dunia maupun akhirat. Amin. Al-zulmu perbuatan zalim. Halaman 42 ya. Ada bang? Dolim adalah al-khuruju keluar. Ini coba habis disebut apa? Khuruj keluar. Kalau khurujul mani apa? Bagus. Makin apa? Apa bagus khurujul mani keluar duit. Terus keluar. Apa keluar dari apa? Al-hadil tidak dari batas keseimbangan. Namanya dolim itu orang tidak melaksanakan sesuatu yang seimbang. Itu dolim. Ya. Tidak berada pada suatu kondisi yang seimbang. Itu dolim. Bitafsiri dengan pengurangan tafsir dengan pengurangan au tazawuzul haddi atau melebihi batasan. Jadi yang namanya dolim itu artinya dia tidak berada dalam kondisi yang seimbang. Tandanya dia kurang dari batasan tertentu atau melebihi dari batasan tertentu. Itu namanya dolim. Lawannya adil. Kalau adil itu batas keseimbangan.
melebihi dari adil itu berarti zalim. Maka Allah itu al-adil dan gak mungkin menzalimi. Ya kan? Fayashmulu maka memuat, maka kezaliman memuat. Jami al-ma'asi, semua bentuk maksiat. Orang yang berbuat maksiat baik kecil maupun besar, artinya baik dosa kecil maupun dosa besar, itu artinya dia orang yang zalim. Makanya kalau dalam kitab Bidayah kita ngomong sama orang zalim lu, boleh, karena setiap manusia pasti zalim. Ya, setiap manusia pasti zalim, termasuk kita. Terima nggak terima kita zalim, ya kan? Karena kita ada potensi kesalahan. Nah, kita melakukan kesalahan itu kan berarti di luar batas yang benar kan? Jadi semua bentuk kemaksiatan itu artinya kita mendolimi. Mendolimi siapa? Ya kalau hubungannya sama kita berarti mendolimi diri sendiri. Kalau efeknya kepada orang lain berarti mendolimi orang lain. Ya, ada kan ayatnya kan? Saya lupa itu, bahwa manusia itu memang dolim. Terus wa yaqumu dan dolim itu umum. Apa ya bahasanya umum? Ya udah gitu aja lah. Wa yaqumu dan dolim itu umum anwa arwada ini terhadap semua keburukan.